Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Nah, apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancarai orang tua pada pertemuan sebelumnya anak-anak Ibu? Ya, pada pertemuan sebelumnya atau pembelajaran pertama, kita sudah mempunyai tugas mewawancarai orang tua. Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Kemarin itu kita hanya membuat daftar pertanyaan wawancaranya saja. Sekarang kita gunakan informasi dari jawaban wawancara orang tuamu untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Buatlah cerita itu dalam bentuk kalimat ya Ananda, dalam bentuk paragraf. Nah, silakan buat judulnya di buku latihanmu ya. Buatlah seperti kotak yang ada di layar ini. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, tentu saja ya. Kemarin ada wawancaranya, ada pertanyaan tentang kapan kamu merangkak dan kapan kamu bisa berjalan ya Ananda? Ya, benar. Jika sudah tahu, sekarang mari kita berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari. Ya, lihatlah gambar berikut ini. Di sini ada orang yang sedang berlomba adu kecepatan berjalan, merangkak dan berlari. Lalu lihatlah halaman 64 ya. Bagaimana langkah-langkah kegiatan berjalan dan merangkak tersebut. Berlari dan merangkak. Oke. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. 2. Berbarislah di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Ya Nanda, kegiatan ini adalah kegiatan olahraga ya. Ya, kamu boleh melakukannya jika kamu mau. Ya, karena hari ini kita belajar secara daring, jadi lakukanlah di rumahmu ya sayang. Ya, ikuti langkah-langkah ini. Nah, selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Sekarang kita amati teks tentang menghargai perbedaan berikut ini. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini. Nah, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ya, tuliskanlah di buku latihanmu ya Nanda. Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi? Iya, bagus sekali. Ya, jika sudah tulis, lanjutkan dengan 2 gambar berikutnya.
Gambar kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, lihatlah gambar itu, ada seorang anak yang sedang kesulitan. Ya, bagus sekali. Jika kamu sudah tahu sikap apa yang harus kamu lakukan, silakan tuliskan dalam buku latihanmu ya. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ada temanmu yang tidak bisa ya. Gerakannya mungkin dia lupa atau dia belum pandai. Silakan buatlah sikap yang akan kamu lakukan. Ya, ceritakan pendapatmu mengenai gambar-gambar tersebut di depan teman-temanmu. Nanda, jadi ceritakanlah pendapatmu mengenai gambar tersebut. Gambar yang ada 3 tadi ya. Buatlah dalam bentuk video. Lalu kirimkan ke grup WA kelas kita. Ya Nanda, jika sudah mengerti, kita lanjutkan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah bergambar rantai. Nah, ini adalah gambar sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Selanjutnya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi Ananda, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bersimbol rantai. Selalu ingat ya Ananda, itu adalah simbol Pancasila yang kedua. Ya, benar sekali. Contoh apa? Contohnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ini sangat berhubungan dengan gambar yang tadi ya Ananda. Dalam gambar itu, sikap yang kamu lakukan untuk bantu adalah contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah Ananda mengerti? Ya, tentu saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui sila pertama Pancasila. Sekarang kita mengetahui sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kamu sila pertama Pancasila dilambangkan dengan apa? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ingat juga bahwa simbol sila kedua adalah rantai ya Nanda. Baiklah, kita ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak berdiskusi untuk mengamati dan membandingkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Ciri-ciri apa ya Nanda? Ya, membandingkan persamaan ciri yang dimiliki oleh kamu sebagai manusia dengan temanmu juga. Nah, ibu akan menambah diskusinya ya. Orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, membantu membawakan barang belanjaan. Nah, praktekkanlah dengan orang tuamu ya, Nanda. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.